Ada 4 bagian itu kewajiban tidak terbatas. Dan yang menentukan nanti Amerika. Ada yang tidak terbatas itu ya? Ada, Oke, ya. ada. Bahkan kita menyetujui untuk setuju pada hal yang belum dibentuk. Yang belum, aturan yang belum dibuat oleh Amerika itu ada di situ. Kasarnya seperti itu, sama dengan minyak kan. Jadi minyak sebelumnya kita misalkan beli di Timur Tengah atau beli di Malaysia, Singapura, sekarang harus menggeser sebagian itu ke Amerika. Ngirimnya itu udah berapa lama? Biaya tankernya berapa? Semakin jauh. Efisien? Nggak ada efisiensinya. Dengan Cina itu 4 kali lipat daripada ekspor impor kita dengan Amerika. Sehingga kemudian pilihannya adalah apakah kita patuh atau tidak patuh. Patuh kita kena retaliasi negara-negara yang lain itu. Nggak patuh kita dikenai oleh Amerika. Jadi ART ini menyebabkan kita maju kena, mundur kena. Ini jangan-jangan yang kita berunding ini nggak baca. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya melanjutkan obrolan saya terdahulu dengan sahabat saya, Mas Rimawan Praditya. Mas Rimawan, kita lanjut nih. Siap. Nah, dari pembicaraan yang pertama itu kita dapat gambaran, sebutlah substantif ya. Bahwa ART ini mau dilihat dari manapun, dibedah-bedah, ya kan, jauh kerugiannya dibandingkan manfaat. Mas Rimawan aja ketika jelasin manfaat kayak, ya gimana ya, apa ini beneran manfaat gitu loh. Oke, dan pemirsa ini kan karena literasi ya. Teman-teman silakan juga lihat penjelasan dari pemerintah kan, biar bisa membandingkan dengan ini. Nah, secara substantif kita udah melihat, lalu juga dikaitkan dengan sejarah. Kita ada hal-hal seperti ini yang pernah terjadi di dunia dan khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan bagaimana lanskap perdagangan dunia ini benar-benar bisa berubah akibat ini. Nah, saya mau supaya kami ini dijelaskan, ya sebutlah semi teknis, nggak teknis banget tuh, dari bagian-bagian yang ditelisik oleh teman-teman tim itu tentang perjanjian perdagangan ini apa saja, Mas? Jadi boleh pakai slide-nya yang dikirimkan ke saya. Kita itu kan sebenarnya ini ada beberapa rekan yang melakukan analisis yang bareng ya. Teman UI melakukan, ekonom dari UI, ekonom dari IPB melakukan, kami juga melakukan. Nah kebetulan kalau saya itu, bidang saya itu kan game theory dan behavioral economics. Sehingga saya menggunakan itu. Nah kenapa menggunakan itu? Karena saya fokusnya adalah bukan pada perdagangan tarif, masalah tarif, tapi non tarif. Nah, mengapa saya tidak fokus ke tarifnya? Ya, balik lagi. Ini adalah bidang yang dulu pernah saya geluti, lalu kemudian saya tinggalkan ketika setelah S1. Di bidang international trade itu kalau kita sudah berbicara tentang tarif itu selesai. Karena tarifnya udah jelas, Mas. Mau 10%, mau 50%, bahkan 100% pun, ya jelas seperti itu. Yang nggak jelas, yang itu bisa dari A sampai Z, nggak karu-karuan, itu adalah kalau yang dilakukan itu adalah non-tarif barrier atau hambatan non-tarif. Syaratnya itu bisa banyak-banyak, dan itu bisa terkait dengan masalah teknis, masalah macam-macam, tidak hanya sekedar angka. Itulah sebabnya saya fokusnya pada non-tarif barrier. Lah bagaimana kemudian kami menganalisisnya? Analisisnya adalah kita bedah pasal itu satu persatu, lalu kemudian kalau pasalnya seperti ini, kemudian kami menggunakan game teori, ini hubungan antara kita dengan Amerika itu seperti apa, lalu dampaknya seperti apa. Jadi kalau kami ditanya, "Loh, Anda pakai data apa?" Datanya ya dari dokumen 45 halaman itu. Loh, ini kok isinya mengkritik pemerintah? Saya mengatakan saya tuh nggak kritik pemerintah. Dokumennya isinya kayak begitu. Bacanya begini. Sesuai dengan keilmuan saya, itu kalau dimodelin secara matematis, bentuknya kayak begini. Jadi gini mau diubah kayak apapun ya tetap nggak bisa. Kecuali dokumennya diubah. Atau tidak disetujui total. Nah kalau nggak disetujui total selesai. Nah mari kita lihat satu persatu. Tadi di bagian pertama saya tunjukkan ada 36 kewajiban asimetrik ART terhadap Indonesia. 9 bagian itu kita memfasilitasi kepentingan Amerika. Ada 18 bagian kita mengadopsi atau bahkan kita subordinasi kebijakan Indonesia terhadap kebijakan Amerika. Ada 4 bagian itu kewajiban tidak terbatas.
Dan yang menentukan nanti Amerika. Ada yang tidak terbatas itu ya. Ada. Oke, ya. Ada. Bahkan kita menyetujui untuk setuju pada hal yang belum dibentuk, yang belum aturan yang belum dibuat oleh Amerika itu ada di situ. Dan yang terakhir ada 5 bagian itu adalah larangan atau pembatasan kebijakan ekonomi domestik. Nah, mari kita lihat satu persatu dulu. Kita lihat yang bagian pertama. Ini adalah Indonesia memfasilitasi kepentingan Amerika. Mari dilihat pasal 6,1 ini. 6,1 ayat 3, saya baca, saya mengatakan saya tidak punya keilmuan selama saya mendalami game teori, saya nggak bisa memodelkan ini. Kenapa? Loh, membuka lapangan kerja dan investasi di Amerika tuh kewajibannya siapa? Kewajiban Amerika dong. Kewajiban Amerika. Nah, kok kita disuruh? Terus kita bisa ngontrol apa? Karena namanya strategi itu kan sifatnya endogen, sesuatu yang bisa kita pengaruhi, kita kontrol, kita manage. Nah sekarang kalau Indonesia ingin membuka lapangan kerja di Amerika atau investasi di Amerika, apa yang bisa kita kontrol? Makanya di situ saya katakan mohon maaf, 1000 maaf, saya tidak bisa memodelkan pasal 6,1 ayat 3 ini. Tapi ini kan aneh pasal kayak gini. Tapi kalau dengan pendekatan tadi yang saya katakan the dictator game, ini adalah bilateral, koersif bilateral. Istilahnya dia ada dictator game. Kalau saya secara awam bilang, ini imperialisme kita disuruh. Ini sama, saya ya. Sama. Mirip. Nah, mari masuk ke pasal yang nomor 2. Pasal 6,4 dengan Aneks 4. Aneks 4 itu lampiran 4. Lampirannya, karena pasal ada pasal-pasal, ada lampiran. Nah, mereka mengatakan, ayatnya bilangnya kira-kira seperti ini. Pemerintah Indonesia memfasilitasi perusahaan Indonesia dalam pembelian barang-barang Amerika. Oke, mari kita lihat satu persatu. Namanya perusahaan itu ada BUMN, BUMS. Kan gitu. Tapi ini kan di pasal 6,4. Lalu aneksnya itu di situ nilainya berapa? 33 miliar dolar. Pokoknya selama itu selama perjanjian itu gitu ya. Dan itu bisa misalkan salah satunya adalah beli pesawat. Yang beli pesawat. Kemudian agrikultur itu, agriculture itu, hasil pertanian dan lain sebagainya itu kalau di total itu 33 miliar. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke ajaran Islam tadi. Perdagangan itu dasarnya sukarela, Mas Awali. WTO juga begitu kok. WTO juga begitu. Teori kita textbook juga begitu kan. Yang kita sampai sekarang kayaknya pelajaran ekonomi internasional masih seperti itu. Nah, sekarang ada aturan yang disebut purchase obligation. Loh, ada purchase obligation itu gimana? Membeli. Bukankah itu, mohon maaf, kalau di bidang ekonomi kejahatan, itu saya menyebutnya extortion. Itu pungli, itu pemaksaan. Pemaksaan. Kok bisa? Pernah nggak kita memaksa tetangga kita untuk membeli sesuatu dari kita? Benar. Nggak logis. Nah, sekarang yang jadi masalah lagi, ini pasal ini tidak berdiri sendiri. Kenapa? Karena di pasal 6,2 itu ada larangan untuk BUMN kita itu satu tidak boleh disubsidi. Dan yang kedua, bahwa pembeli apapun yang dilakukan oleh BUMN, kebijakan BUMN harus didasarkan sepenuhnya pada keputusan pasar. Jadi mekanisme pasar, market base. Jadi kalau dia itu harus nyalurin subsidi dan lain sebagainya, nggak boleh. Loh, artinya apa? Pasal 6,4 itu hanya cocok untuk BUMS, Mas. Hanya swasta lah hanya swasta. Cuma pertanyaan saya begini, swasta mana yang akan beli Boeing, Mas? Ya mungkin ada ya, perusahaan ada maskapai swasta. Tapi pertanyaan saya begini, kalau perusahaan swasta itu tidak, kan orang mau membeli barang itu kan ya karena kebutuhan kan? Kebutuhan, harga juga cocok. Lah kan macam-macam ya. Sekarang pertanyaannya, pemerintah sudah memfasilitasi, pemerintah sudah mengencourage, mendorong untuk beli. Nah kalau swastanya nggak mau beli, Mas. Terus pemerintah swastanya bilang, aku nggak butuh itu. Kalau Garuda semua yang membeli apa cocok ya? Iya. Tapi kan Garuda adalah BUMN, padahal BUMN nggak boleh tadi. Berarti kan tinggal swasta. Lah kalau swasta pertanyaannya, apa bisa dipaksa? Karena kalau swastanya dipaksa oleh pemerintah, swastanya bisa bilang, loh Pak, aku nggak butuh. Kenapa saya harus beli? Ini BUMN-nya nanti
dianggap sebagai swasta. Nah, Jangan begitu kan undang-undang BUMN kan sudah mengarah ke situ nih. Yang penting bukan negara gitu. Nah, BUMN beli. Tapi ya intinya ini memberatkan kan untuk memenuhi itu. Ada lagi nih yang memberatkan. Sebenarnya ini langsung menyerang kebijakan dari Pak Presiden Prabowo sendiri. Jadi kalau tidak salah di tahun 2025 ya, kalau tidak salah Pak Presiden Prabowo itu kan punya kebijakan untuk onshoring hasil ekspor. Jadi hasil ekspor itu tidak boleh langsung dikembalikan, tapi kemudian harus disimpan dulu lah di dalam. Nah, sementara di lampiran 3 pasal 227 sampai 230 itu menghapus ketentuan itu. Juga investasi 100% di beberapa sektor. Serta memproteksi terhadap sistem pembayaran Amerika yang ada. Jadi master visa itu masih tetap berlaku di Indonesia. Tabrakan dengan DHE, bukan? Apa? Bukan dengan DHE tabrakannya. DHE devisa hasil ekspor. Ya, devisa hasil ekspor. Ya, DHE yang itu harus disuruh bawa balik. Ya, plus investasi 100%, berarti kan Iya. selama ini kan harus kerjasama dengan perusahaan nasional dan lain sebagainya. Nah, yang paling buruk itu yang terakhir. Tidak ada reciprocal. Ya, atas kewajiban-kewajiban tadi untuk kita. Kitanya dapat apa? Gitu tapi kemudian Amerika tidak punya kewajiban yang sama kepada kita. Jadi mestinya pemerintah Amerika memfasilitasi untuk juga membuka lapangan kerja, gitu. Membeli barang kita. Nggak ada itu. Nggak ada. Jadi cuma makanya yang saya sebut sebagai the dictator king. Sampean kudu. Iya. Begitu loh, pemirsa ya. Ini atas dasar penelitikan 45 halaman pasal-pasal plus lampirannya. Kalau nggak percaya silakan dianalisis sendiri. Kan bisa diunduh toh? Bisa. Diunduh. Itu mari kita lihat yang slide berikutnya. Yang saya ingin menjelaskan pasal 6,4 itu. 6,4 dengan Aneks 4. Di sini saya kasih bahwa di sana dikatakan Indonesia shall facilitate the purchase by Indonesian company of originating good of the United States seperti yang ada di dalam Aneks 4. Oh, ada lampirannya. Lampirannya ini. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini, kalau kita modelin gitu ya. Amerika punya kerjasama dengan Indonesia nih. Lalu pemerintah ini pasal 6,4 kan gitu ya. Dengan lampiran 4 rinciannya. Pilihannya pemerintah apa? Memfasilitasi atau tidak memfasilitasi? Ya, memfasilitasi dengan probabilitas P atau tidak memfasilitasi. Tapi siapa yang bisa difasilitasi? Jelas bukan BUMN karena tadi nggak boleh. Di pasal 6,2 kan nggak boleh. Berarti harus BUMS. Swasta. Pertanyaannya, mau difasilitasi atau tidak? Keputusan membeli barang Amerika atau tidak itu kembali lagi kepada korporasi yang bersangkutan. Cuma yang nggak enak adalah kalau sudah difasilitasi ternyata tidak beli, pemerintah itu dapat hukuman. Oh, itu eksplisit ya? Itu dikatakan. Kalau di sana dikatakan tarifnya itu 32%. Tapi kan pasal 32% sudah dikalahkan oleh SCOTUS, sehingga saya kasih, karena ini section 122, itu pakai 10%. Kalau SCOTUS dikalahkan lagi nanti kembali ke 32 lagi. Kita nggak tahu dinamika di sana soalnya. Selalu begitu, polanya begitu. Jadi ini dari mana? Analisis seperti inilah yang disebut dengan extensive form gain. Ya. Dan dari sini diperoleh dari mana? Dari membaca pasal. Kalau pasalnya kayak begitu, interpretasinya kayak begini. Lalu kita akan mendapatkan yang seperti ini. Pelaksanaannya nanti. Pelaksanaan secara hipotetisnya begini. Nah, kalau nggak beli. Kalau nggak beli ya jadi masalah tadi kena. Padahal itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Lah pemerintah dalam hal ini membeli atau tidak membeli itu bukan kewenangannya pemerintah. Bahkan nilainya di state ya di lampiran. Salah satunya adalah minyak juga. Minyak. Kalau minyak nih kebetulan memang kita mau beli sana. Ya kan itu kebetulan. Tapi kan artinya kan begini. Ini kan bukan hal yang murah. Artinya kan ini kita tidak berbicara case-nya, tapi berbicara dengan perjanjian itu mengakibatkan kemungkinan pelaksanaannya seperti ini. Betul. Dan nggak ada enak-enaknya buat Indonesia. Gitu. Nah, dan ini yang menarik ya dari analisis dari rekan kami dari IPB, Prof. Sahara. Itu beliau kan karena dari IPB melihat dari sisi perdagangan kita terkait dengan pertanian. Pertanian. Ternyata sebagian besar itu kita ngimpornya itu dari Australia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ini diwajibkan pertanian itu geser, berarti kan yang
dari Australia harus kita hentikan, kita geser ke Amerika. Bisa retaliasi dong Australia ke kita. Satu, Australinya bisa retaliasi. Dan Iya, yang kedua, membeli ke Australia dengan membeli ke Amerika lebih murah mana? Lebih murah mana? Lebih dekat ini. Iya. Tapi kan ini kan makanya tadi kalau koersif bilateral tadi, bilateralism tadi. Saya jual lebih mahal, ongkosnya lebih berat, tapi kamu harus beli ke saya. Jadi begitu toh kasarnya toh. Kasarnya seperti itu. Sama dengan minyak kan. Jadi minyak sebelumnya kita misalkan beli di Timur Tengah atau beli di Malaysia, Singapura, sekarang harus menggeser sebagian itu ke Amerika. Nah sekarang yang simpel aja, ngirimnya itu udah berapa lama? Biaya tankernya berapa? Semakin jauh. Efisien? Enggak ada efisiensinya. Yang namanya orang dagang dipaksa itu kayak apa ya tetap kan. Nah karena sana lebih menentukan kan. Ya. Nah monggo berikutnya. Ini yang pasal 6,2 nanti saya tunjukkan. Ini larangan bagi pemerintah untuk menyalurkan subsidi kepada BUMN. Nah saya ingin tanya sebenarnya kepada rekan-rekan, dalam hidup kita, sejak kita lahir sampai sekarang, bisa nggak kita melepaskan diri dari BUMN? Nggak bisa. Listrik, BUMN, BBM, BUMN. Ya kan? Belum lagi nanti ngambil kur, emangnya dari mana? BUMN. Jadi, kalau BUMN kemudian dilarang untuk menyalurkan subsidi dan kemudian seluruh kebijakan BUMN itu hanya didasarkan pada semata-mata dikaitkan dengan market keputusan pasar. Bayangkan Mas. Ini lebih berat dari LOI IMF dong ini kan. LOI IMF nih nanti dikoreksi saya. Iya. Saya melihat memang IMF menginginkan Indonesia itu tanda petik lebih liberal, lebih pasar bebas. Tapi pendekatannya kan disuruh buat undang-undang, disuruh buat peraturan, kan begitu toh? Dan peraturannya, undang-undangnya untuk kita sendiri. Ya, meskipun memang ada tekanan juga, tapi ini kan tekanan terang-terangan. Ini terang-terangan. Terang-terangan. Ini yang jadi masalah. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal yang sama? Itu kita memberikan kewajiban pada Amerika? Enggak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah masyarakat di Amerika itu nggak pakai BUMN? Siapa bilang? Banyak BUMN-nya lebih banyak mereka daripada kita. Karena dia juga negara bagian itu punya BUMD itu tapi juga gede-gede ya. Juga gede-gede. Gede-gede BUMD. Nah, sekarang ketika nanti kita bicara BUMN di sini, ini yang masalah karena istilahnya itu bukan state owned enterprise, tapi bukan SOE, tapi SOCE, state owned or control enterprise. Artinya apakah itu terkontrol oleh pemerintah ataukah itu milik pemerintah? Mari kita bedah satu persatu. Berarti kalau kita bicara yang dikatakan SOCE ini tadi, satu BUMN di bawah Kemenkeu. BUMN di bawah BP BUMN. Kemudian ada BUMD. Nah, mari kita lihat BUMD ini apa saja. Pasar itu ya BUMD, ya kan? RSUD itu ya BUMD. Bahkan nanti kalau kita bicara puskesmas itu itu negara, BLU kan gitu kan. BLU, Terus apalagi PDAM itu BUMD. Lah kalau di bawah adalah apalagi BUMDes. Koperasi Merah Putih, yang bentuk siapa? Uangnya dari mana? Ini semuanya adalah SOCE tadi. Bayangkan loh, artinya tidak hanya jangan berpikir kita, oh yang kena nanti PLN, yang kena Pegadaian, yang kena Pertamina, enggak. Sekarang jadi ini bertentangan dengan sebetulnya kebijakan pemerintahan Prabowo sendiri dong. Lah ya itu. Kalau berdasarkan game teori ini, kecuali kita tidak mau jalanin. Lah kalau nggak mau jalanin tinggal ditolak toh. Nah itu kan istilahnya begitu. Di sini dong, nolaknya di dokumennya semuanya. Oh iya, ditolak di situ artinya kan dengan kewenangan dari DPR kan gitu secara konstitusi. Jadi ini balik lagi ini. Jadi ada ART pasal 6,4 Amerika kerjasama dengan Indonesia gitu ya. Ini apakah jadi ini langsung saya potong aja Indonesia itu BUMN-nya itu beli atau tidak beli kan gitu. Modelnya begitu ya. Nah, kemudian ini diterima atau tidak kan gitu. Nggak ada enak semua nih. Nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Nah, tidak di slide ini. Tadi kan di kita waktu sesi 1 saya sudah ingat. Ada nggak kaitannya juga dengan kita dibatasi untuk berdagang dengan negara lain? Kan ini kan kita dengan dia saja. Ya.
Ada, itu di bagian berikutnya ya. Kalau itu nanti di halaman 19. Jadi di situ dikatakan, ketika pemerintah Indonesia menerima notifikasi dari Amerika, Indonesia harus mengikuti, mengadopsi aturan yang dibuat oleh Amerika agar setara, dan itu dikaitkan dengan negara ketiga. Ya, jadi ini Amerika dengan Indonesia, Amerika memberikan notifikasi, pertanyaannya patuh atau tidak patuh? Iya. Kalau kita patuh, maka kita akan menerapkan kebijakan apapun yang dilakukan oleh Amerika, kita akan menerapkan kepada negara ketiga ini. Jadi misalkan melarang kita menjual satu komoditas kepada negara itu nggak boleh, udah nggak boleh kan gitu. Kalau kita nggak boleh. Sekarang kalau kita nggak boleh, atau misalkan Vietnam. Ya, Vietnam itu kena 47% oleh Amerika. Berarti kita harus menerapkan 47% kepada Vietnam juga. Loh, logis nggak kalau Vietnam melakukan retaliasi? Logis. Balaslah dia. Itu baru Vietnam, Mas. Iya. Bagaimana kalau kemudian Amerika nggak cocoknya yang jelas-jelas itu dengan Cina? Ya, padahal kita dengan Cina terlalu banyak urusannya. Apa namanya, volume ekspor-impor kita dengan Cina itu 4 kali lipat daripada ekspor impor kita dengan Amerika. Iya. Berani. Iya. Ini belak-belakan loh saya ya. Ini yang terjadi. Sehingga kemudian pilihannya adalah apakah kita patuh atau tidak patuh. Ini buah si malakama. Iya. Patuh kita kena retaliasi negara yang lain itu. Nggak patuh kita dikenai oleh Amerika. Jadi ART ini menyebabkan kita maju kena, mundur kena. Padahal sebelumnya kayak yang tadi yang pertama tadi, kita dulu kerjasama dengan Amerika ya boleh, dengan EU ya bisa, dengan Iran boleh, dengan Cina boleh, dengan Denmark ya bisa. Nah sekarang yang namanya Greenland mau diakuisisi oleh Amerika, berarti kan hubungan diplomatiknya dengan Denmark itu nggak bagus. Bahkan kemarin ketika mau nyerang Iran itu yang kenceng kan Spanyol ya. Loh, kalau kayak begitu kemudian Amerika memberikan kebijakan perdagangan terhadap Spanyol, terhadap Denmark, kita harus ngikut. Loh, kita urusannya apa itu loh pertanyaan saya. Itulah kita harus mensyukuri ya. Selama ini kita menggunakan politik bebas aktif. Selama ini kitalah yang menginisiasi Dasar-Sila Bandung ataupun juga konferensi Asia Afrika. Itu menurut saya itu alhamdulillah banget deh. Itu suatu hal yang harus kita syukuri. Karena alternatifnya kita akan terjebak kayak begini sekarang. Maju kena, mundur kena. Mau retaliasi. Dari sekarang mari kita berhitung. Aliansinya Amerika itu sekarang siapa? Negara Eropa sudah nggak mau, Mas. Ya, jadi temannya Amerika tinggal Israel. Jadi pilihannya kita akan mengikuti Amerika dan Israel melawan negara sedunia ini, ataukah kita tetap akan mempertahankan politik bebas aktif? Ya kita nggak usah ngelawan Amerika juga lah. Kita nggak melawan siapapun kan gitu kan. Tetap kita netral, tetap sebagai negara yang mendahulukan politik bebas aktif seperti yang ada di dalam konstitusi kan gitu. Tapi memang menarik ini ART ini. Malah ya, jadi saya agak nakal nih malah. Ini jangan-jangan yang kita berunding ini nggak baca. Enggak, ini aja, tafsiran subjektif aja. Loh, begini loh. Ini kan Mas Rimawan ini baru jelasin sebagian loh. Saya kebetulan dapat slide-nya panjang itu. Artinya kok ya bisa lolos gitu ya? Ya sebenarnya begini ya. Saya sendiri pun juga bingung ya. Jadi ketika membaca ini, semakin saya membaca, itu pertanyaannya sama di otak saya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi kok bisanya itu banyak gitu. Tapi kita sampai kepada titik di mana ya kita sudah lagi tidak bisa bicara apalagi tarif ya. Tadi waktu di sesi pertama Mas Irman sudah katakan 5% saja urusan tarif dari dokumen itu 95%-nya item-item itu urusannya adalah non tarif. Kemudian dari ulasan 2 sesi ini sudah ditunjukkan bahwa manfaat itu nyaris tidak ada, kecil banget lah. Tapi masalah yang langsung terjadi kalau ini diterapkan dan
ikutannya itu panjang. Baik terkait dengan bagaimana kita mengelola ekonomi kan begitu. Bagaimana kaitannya kita berhubungan dagang dengan negara lain. Nah, bahkan tegas nih Mas Rimawan dan kawan-kawan, ini bukan dosa Mas Rimawan, ini timnya. Kalau artinya seolah-olah ini mirip dengan beberapa perjanjian di masa lalu yang perjanjian itu adalah antara pihak yang kalah perang dengan yang menang perang dan dalam kondisi dijajah atau minimal semi dijajah kan ketika atau sudah melampaui ketika kita terpaksa menerima kesepakatan dengan IMF. Ini sudah dilampaui itu. Nah, dalam posisi seperti itu, ya kita kan menghadapi pilihan-pilihan ini ke depan kan ya. Sebetulnya mengapa ini diteruskan itu apa sih? Apa manfaatnya? Apa kan manfaatnya? Gitu ya kita nggak harus melawan pemerintah ini. Kita hanya butuh saja. Lu manfaatnya apa kalau kita meneruskan ini? Kira-kira begitu kan cara saya tangkap dari penjelasan Mas Riman dan kawan-kawan. Cara pandangnya exactly kayak begitu. Kami tidak mengkritik pemerintah, kami hanya dengan dokumen yang ada, dengan keilmuan yang kami miliki, kemudian kami analisis inilah yang terjadi. Nah, kalau lebih hebat lagi nanti kalau kita tunjukkan di halaman 22, yaitu adalah hak veto. Amerika tuh punya hak veto terhadap dua. Apa itu? Kalau muncul kerjasama FTA dengan negara lain, ini hak veto kerjasama digital. Jelas ya soal digital ya. Jelas. Jadi di situ dikatakan Indonesia harus mengkomunikasikan dengan Amerika sebelum masuk ke dalam perjanjian kerjasama digital baru dengan lain negara yang negara lain itu dianggap membahayakan Amerika. Lah, definisi membahayakan itu gimana, Mas? Ya definisinya kan, sana dong. Itu definisinya sana, gitu kan? Sehingga katakanlah ini ada digital agreement. Kita punya agreement dengan negara X. Udah sepakat nih. Apa contoh digital agreement? Kurang lebih ya macam-macam. Tukar big data atau tidak sampai ke big data. Ya, katakanlah kita kerjasama banyak hal ya yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi tidak harus data gitu. Ya, tapi apapun itu asal digital. Padahal ke depan ini ekonomi ke digital ya. Digital semua, AI macam-macam ini kan itu. Larinya kan ke Masa situ. Kita harus ke Amerika semua? Ini yang jadi masalah. Katakanlah kita kerjasama, ada dengan Cina, ada BUMN Cina mau invest di sini, boleh dong. Soal digital. Ada misalkan dari digital dari perusahaan Korea, Hyundai ya kuat tuh di situ kan gitu kan, Taiwan macam-macam, boleh dong, boleh. Tapi begitu kita kerjasama harus sowan ke Amerika dulu, dikasih info, niki agree mboten nggih. Ini sampai di sini kemudian Amerika punya approve or disapprove. Eksplisit ya. Iya. Tapi itu kan hanya komunikasi, Mas. Loh, komunikasi itu artinya apa? Kita seolah-olah kita negara nggak berdaulat ya. Iya, kita kan nggak berdaulat. Negara nanti kita yang memutuskan apa? Siapa, Mas, yang memutuskan itu? Iya. Dia tidak hanya communicate, hanya ngobrol. Iya. Enggak. Ya kalau cuma itu nggak mungkin di-state sebagai pasal. Ya, untuk itu apa, artinya kan? Dia bermaksud saya mau tahu lah mau. Ini sama dengan FTA tadi, kalau ada FTA baru dan itu dianggap membahayakan Amerika, itu harus dapat approval dari Amerika. Amerika mengatakan nehi, kita harus batalin. Orang mau investasi ke Indonesia, apa bagaimana? Free trade area. Jadi misalkan free trade area. FTA itu free trade area. Ini mirip yang sebelumnya itu free trade area itu 5,3. Jadi ada dua ya. Ini khusus digital. Ini khusus digital. Sebelum ini. Nah, nih, jika Indonesia masuk ke dalam satu free trade agreement yang baru, ataupun juga preferential economic agreement dengan negara yang dianggap membahayakan kepentingan Amerika, nah, Nah, saya kembali ke yang waktu sesi 1 tadi. Jadi sebetulnya kira-kira hampir 1 abad ini sudah ya, kurang sekitar 80-an tahun ini kan orang sudah terbiasa negara-negara itu berdagang antar negara multilateral. Ya toh. Ya segala sesuatu dirunding ada aturan bersamanya. Memang ada yang sifatnya bilateral. Betul. Tapi yang bilateral ini sejauh ini kan harus tunduk kepada aturan multilateral. Kurang lebih begitu. Betul. Ya kalaupun ada nyerempet-nyerempet nanti ada pengadilannya di WTO. Ada appeal ya. Ada betul toh. Nah, WTO. ketika kita menandatangani ini jadi beda ya. WTO sudah disingkirkan sama Trump.
Padahal kan si Amerika juga punya ART dengan negara-negara lain, ya toh? Iya. Nah, kemudian kita umpama nih kan, kita kan tadi yang besar kita ke Cina tuh. Iya. Gimana kalau kita juga buat ART nanti ya dengan Cina? Ini kalau tabrakan kompleksitasnya gimana? Sekarang kan begini, nggak usah membuat ART lah. Katakanlah tadi dengan misalkan, apakah kita punya nggak sebagai free trade agreement? Free trade agreement, free trade aja ya. Ada ya? Iya, nah, sekarang dengan kalau beberapa negara atau Uni Eropa dengan tadi. Rusia ada, Eropa ada, dengan Korea, dengan Jepang ada, kalau nggak salah dengan Cina ada. Ada FTA-nya ya? Ada FTA-nya. Lalu kalau misalkan nih kita membuat nih kerjasama dengan Iran, boleh nggak FTA? Ya boleh aja. Iya. Tapi dia mengatakan itu lawan perangku ya mas. Iya. Harus minta persetujuan saya dulu, nggak boleh nih. Lah kan repot. Iya. Sementara yang nggak usah susah-susah itu, katakanlah tadi kita dengan Denmark deh. Iya. Atau dengan Kanada. Lah Kanada itu sudah gegeran sama Amerika bertahun-tahun, beberapa tahun terakhir ini. Ini kan masalah kemudian. Pengen menggarisbawahi soal FTA ya, perjanjian kita, perjanjian perdagangan kita dengan suatu negara atau dengan suatu komun ya seperti Uni Eropa. Nah, kalau itu ternyata kita melakukan perjanjian, si negara tersebut ya posisinya nggak enak lah sama Amerika, kita harus minta persetujuan. Ini umpama kan yang saya dengar-dengar tuh Meksiko sama Kanada ini kan udah sejak tahun lalu ya. Betul. Kemudian belakangan Spanyol yang saya belum sih anunya, tapi nanti apakah kita memang kalau mau perjanjian dagang dengan mereka itu butuh persetujuan Amerika? Iya, dengan pasal ini mau nggak mau kita harus minta izin ke Amerika, memberitahukan kepada Amerika, dan kalau Amerika mengatakan tidak, berhenti. Mungkin relatif sebagiannya spesifik ya soal misalnya kita mau ekspor impor ini gitu ya. Nah, itu enggak juga karena yang dikatakan di situ itu dikatakan begini. Kalau Anda membuat free trade agreement baru selama dengan negara yang dianggap membahayakan kepentingan Amerika. Nah, ini yang susah. Nah, dasarnya apa ya? Membahayakan Amerika itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, Spanyol itu membahayakan kepentingan Amerika enggak? Iya. Yang sekarang mungkin dia Kanada juga dianggap juga. Kita nggak bicara Iran ini, udah itu kan jelas-jelas. Nah, ini gitu. Kanada, misalkan Meksiko, ya, Spanyol. Dan seperti itu. Malah menurut saya yang agak lebih serius Cina, karena kita kan kita ekspor. Itu ke Cina itu ya hampir 1/4 ya, 20% Amerika cuma 15%. Ini yang terkait dengan digital tadi itu misalkan teknologinya Huawei, dikembangkan Huawei, Oppo dan lain sebagainya. Kan itu bisa banyak, Mas. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus minta izin dulu lah, ntar dulu kan. Sementara kan kalau kita bicara selain Cina, itu Korea juga kuat kan, Jepang juga kuat. Lah kalau itu dianggap kemudian membahayakan Amerika. Ya kalau Taiwan kebetulan memang gengnya. Ya Taiwan gengnya. Tapi gengnya kalau, Amerika. Iya, tapi selain itu kan itu yang jadi masalah. Padahal kita mendapati ini digital ya, kemajuan teknologi, kemajuan digitalnya kan memang yang menghidupinya itu antara lain kompetisi ya. Betul. Artinya kan inovasi, kompetisi dari kita ngelihat positif juga kan, sehingga bisa mendapatkan teknologi yang lebih baik, harga yang lebih murah. Harusnya kita punya kesempatan untuk memiliki opsi kan, mau pakai yang mana, kerja sama siapa. Itu harus izin Amerika ya. Harus itu digital terang-terangan tadi ya. Jelas itu pas monggo dibaca pasal 3,3. Nah, kan nah, gitu itu kan. Yang digital. Yang FTA itu kita kan mungkin mau meningkatkan perdagangan kita. Ini kan Australia ini menarik nih. Dulu kita agak sering musuhan. Belakangan ini kan agak baik hubungannya. Misalnya kita mau memperkuat dengan FTA khusus tambahan dengan Australia. Katakanlah dengan Australia, dengan Selandia Baru kan gitu ya. Itu kan dekatan. Karena kita kan ini ya umpama MBG butuh sapi lebih banyak harus susu dengan susu itu gitu tetap ya terlepas mungkin tidak ancaman tapi harus kita komunikasi ya. Wah serem banget ini. Itulah kemudian pertanyaan saya gini, apakah kami salah ketika kami mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara bawahan? Kalau ini terjadi. Dan tidak ada kewajiban terkait hal semacam itu Amerika kepada Indonesia. Nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Itulah sebabnya 211 dilawan 9. Iya, ini ya yang namanya non-tariff barrier. Kebayang nggak ya istilahnya Mas Trimawan orang Jawa,
Indonesia itu kudunya tuh banyak banget. Amerika kudunya tuh sedikit sekali, ya, sangat sedikit dan tidak signifikan. Betul. Wah ya, mestinya ini perbincangan dengan Mas Rimawan ini didengar nih oleh kawan-kawan di DPR. Ini berarti kan kita terlepas Mas Rimawan ekonom, saya ekonom, kita tidak sedang bicara ekonomi saat ini saja loh. Ini sudah menyangkut hal yang lebih serius. Saya ditanya beberapa rekan, Mas, sampean itu kan ekonom. Kenapa bicara tentang kedaulatan? Iya. Saya jawabnya gini, boleh saya dalam menjawab ini bertanya balik? Ya Mas, gimana? Boleh saya tanya, teori ekonomi yang tidak didasarkan pada kedaulatan itu apa? Semua teori ekonomi itu dasarnya kita itu mampu memilih. Orang mampu memilih itu karena dia berdaulat. Iya, bahkan individu. Bahkan itu di level individu. Nah kalau negara kita itu menjadi negara bawahan, apakah kita bisa berhak memilih? Enggak bisa. Balik lagi ke zaman kolonial gitu. Iya. Mohon maaf loh, kita lahir di zaman Orde Baru ya. Kita lahir itu sudah sebagai orang merdeka gitu. Iya. Apa iya kita akan mewariskan anak-anak kita itu kemudian hidup di zaman penjajahan lagi atau menjadi negara bawahan? Itu loh yang menjadi concern kami sebenarnya. Begitu ya pemirsa, jadi ini sesi kedua ini menguatkan sesi pertama dengan beberapa contoh. Dan sekali lagi saya sebagai tuan rumah di sini men-challenge ya, kalau kurang percaya dengan penyampaian Pak Rimawan dan timnya itu, kita bisa mengunduh dokumennya, dicocokkan. Satu, yang kedua, buat beberapa pemirsa yang mungkin masih melihat pemerintah punya alasan, silakan tonton ulang, baca ulang penjelasan pemerintah, lalu kita bandingkan. Karena peringatan ini menurut saya serius. Untuk sesi ini kita cukupkan begitu, untuk kita lanjut nanti di sesi berikutnya. Terima kasih.